Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Putri Darina, NIM L1A1191151. Saya dari kelas R003 atau C, Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menjelaskan sedikit tentang prinsip, standar, serta prosedur sertifikasi pengelolaan hutan lestari berdasarkan Forest Steward Council atau FSC. Baiklah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan apa itu FSC. FSC merupakan organisasi internasional yang menyediakan sistem untuk organisasi serta sertifikasi pihak ketiga yang independen secara sukarela. Sistem FSC sendiri memungkinkan pemegang sertifikat memasarkan produk serta jasanya sebagai hasil dari kelayakan lingkungan, manfaat sosial, serta keberlanjutan ekonomi pengelolaan hutan. FSC juga menetapkan standar untuk pengembangan serta pengesahan standar pengelolaan FSC yang didasarkan pada prinsip dan kriteria FSC. Selain itu, FSC sendiri juga menetapkan standar untuk akreditasi lembaga penilai kesesuaian yang biasa dikenal sebagai lembaga sertifikasi. Yang melakukan sertifikasi kepatuhan terhadap standar yang melakukan sertifikasi kepatuhan terhadap standar FSC. Dan berdasarkan standar-standar ini sendirilah, FSC juga menyediakan sistem sertifikasi untuk organisasi yang ingin memasarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikat FSC. Adapun visi dari FSC ini sendiri adalah nilai sesungguhnya dari hutan yang telah diakui dan sepenuhnya menjadi bagian masyarakat di seluruh dunia. FSC merupakan katalis utama kekuatan utama bagi perbaikan pengelolaan hutan dan transformasi pasar serta perubahan kecenderungan hutan global menuju penggunaan berkelanjutan, konservasi, restorasi, dan penghargaan terhadap semuanya. Adapun prinsip-prinsip dari FSC sendiri yaitu tentang kepatuhan terhadap hukum serta prinsip-prinsip dari FSC. Selanjutnya itu ada hak penguasaan lahan dan hak pemanfaatan serta kewajibannya. Dan selanjutnya itu hak-hak masyarakat adat dan hubungan masyarakat serta hak-hak kerja. Selanjutnya ada manfaat dari hutan, dampak lingkungan, perencanaan manajemen, pemantauan, dan penilaian. Selanjutnya itu ada pemeliharaan terhadap hutan yang memiliki nilai konservasi yang tinggi. Dan yang terakhir itu ada hutan tanaman. Adapun kepatuhan terhadap hukum dan prinsip dari FSC sendiri, yaitu anggota-anggota juga harus mengikuti dan taat pada semua peraturan hukum yang berlaku pada tingkat internasional maupun nasional, dan pemerintah setempat harus mematuhi prinsip dari FSC sendiri. Selanjutnya itu hak penguasaan lahan dan hak pemanfaatan serta kewajiban kepemilikan dan hak guna atas tanah dan sumber daya hutan, serta yang ditentukan secara jelas, dipetakan
terdokumentasi dan ditetapkan secara hukum. Dan anggota-anggota dapat membuktikan kepemilikan lahan berupa sertifikat SPPT dan menjamin tidak adanya sengketa pada lahan tersebut dan tersedia peta yang dapat menunjukkan batas lahan secara jelas. Selanjutnya itu hak-hak masyarakat adat. Yang dimaksud yaitu anggota harus mengakui dan menghormati hak atau hukum-hukum adat sendiri dan kebiasaan dari penduduk lokal di sekitar kawasan hutan. Selanjutnya itu hubungan masyarakat dan hak-hak pekerja, yang seharusnya juga kita harus dapat membina hubungan baik dengan masyarakat setempat, serta menjamin hak-hak tenaga kerja seperti standar gaji atau upah, mengikuti pelatihan-pelatihan yang tersedia atau menambah ilmu pengetahuan, serta pemakaian alat pelindung diri untuk para setiap pekerja dan ikut serta dalam organisasi dan lain-lainnya. Selanjutnya itu manfaat dari hutan sendiri yaitu mampu untuk menjamin kelestarian hutan, juga meningkatkan ekonomi masyarakat dan bermanfaat bagi lingkungan maupun sosial. Memanfaatkan lahan di bawah tegakan melalui tumpang sari dengan jenis nam kayu. Penebangan yang dilakukan sendiri oleh kelompok harus dikoordinasikan, sehingga dalam hal ini harus disesuaikan dengan jatah tebangan yang telah ditentukan, dan menanam kembali dan memanfaatkan hasil hutan dan kayu. Adapun dampak dari lingkungan, kita juga harus mengurangi dampak negatif ataupun kerusakan-kerusakan yang terjadi karena operasional hutan sendiri akan melakukan monitoring serta evaluasi dampak lingkungan secara berkala, seperti melakukan pembatasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun dan mencegah terjadinya kebakaran hutan. Selanjutnya itu ada perencanaan manajemen yang memiliki rencana kelola untuk agar semua kegiatan baik produksi, lingkungan maupun sosial dapat dilaksanakan secara berkala dengan data dari lapangan agar sekiranya dapat diperbarui setiap waktu, seperti produksi yang dilakukan inventarisasi potensi tegakan yang terdapat di lahan agar dapat diketahui jenis dan lilit pohon milik anggota untuk mempersiapkan jatah tebang pada tahun selanjutnya atau tahun berikutnya. Selanjutnya itu pemantauan dan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan luas kegiatan untuk mengetahui kondisi hutan. Selain itu juga untuk mengetahui hasil produksi kayu, lacak balak, serta aktivitas manajemen dan dampak sosial lingkungan secara berkala dan selanjutnya dapat digunakan untuk merencanakan kegiatan yang akan datang. Dan selanjutnya itu ada pemeliharaan terhadap hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi, yaitu hutan dan areal yang dikembangkan untuk kepentingan lingkungan, sosial serta budaya sendiri harus dilindungi dan tidak diperbolehkan menjadi hutan tanaman atau keperluan lainnya. High Conservation Value Forest atau hutan yang mempunyai nilai konservasi tinggi itu disesuaikan dengan panduan nilai konservasi tinggi tahun 2008. Dan yang terakhir itu untuk hutan tanaman yang pemeliharaan kelestarian hutan tersebut bertujuan
untuk membuat hutan tanaman berkesinambungan serta menanam berbagai jenis tanaman untuk memperkaya keanekaragaman hayati. Dan selanjutnya FSC sendirilah yang berwenang menerbitkan sertifikat FSC. Yang pertama itu menghubungi lembaga sertifikasi terakreditasi FSC. Lembaga sertifikasi sendiri akan memberikan perkiraan waktu serta jumlah biaya yang dibutuhkan untuk penilaian sertifikasi. Akan tetapi lembaga sertifikasi tersebut akan meminta informasi tentang pengelolaan hutan atau proses produksi yang telah dilakukan selama ini. Dan lembaga sertifikasi juga akan memberikan informasi tentang persyaratan-persyaratan FSC yang harus dipenuhi. Dan selanjutnya kita dapat memilih lembaga sertifikasi yang sesuai dengan waktu dan biaya. Dan selanjutnya itu tentang penilaian sertifikasi. Lembaga sertifikasi atau biasa disebut dengan CB, yaitu Certification Body, menurunkan auditor. CB tersebut menurunkan auditor untuk menilai kesiapan perusahaan agar dapat untuk sertifikasi FSC. Dan selanjutnya itu untuk mendapatkan sertifikat FSC apabila apabila dinilai dapat memenuhi persyaratan dari FSC atau certification body akan memberikan sertifikat FSC. Sertifikat FSC sendiri berlaku selama 5 tahun. Akan tetapi certification body akan melakukan audit tahunan untuk memastikan perusahaan tetap persyaratan sertifikasi FSC. Selanjutnya adapun tujuan standar FSC sendiri, yaitu standar ini menetapkan elemen yang disyaratkan untuk badan sertifikasi yang diakreditasi oleh FSC, serta harus mengevaluasi praktik pengelolaan hutan dalam ruang lingkup standar. Prinsip serta kriteria dari FSC untuk pengawasan hutan sendiri memberikan standar yang diakui secara internasional untuk pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Dan bagaimanapun standar internasional untuk hutan sendiri, untuk hutan manajemen perlu diadaptasi di tingkat regional atau nasional dan mencerminkan keberagaman kondisi hukum, sosial, dan geografis hutan di berbagai belahan dunia. Prinsip dan kriteria FSC, oleh karena itu diperlukan penambahan indikator yang disesuaikan dengan kondisi daerah atau nasional agar dapat diimplementasikan di tingkat kesatuan pengelolaan hutan. FSC dan Komite Standar merupakan standar pengawasan hutan nasional pengembangan NFSS atau standar pengawasan hutan nasional FSC yang mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen normatif FSC, yaitu FSC Pro 60006 EN Pengembangan dan Pengalihan Nasional Forest Stewardship Standard Prinsip dan Kriteria FSC versi 51. FSC STD 60002 EN Struktur dan isi dari National Forest Stewardship Standard dan
DAN, serta FSC STD 60006 dan persyaratan proses untuk pengembangan serta pemeliharaan standar pengawasan hutan nasional. Selanjutnya, produk-produk HHBK yang berada dalam cakupan NFSS sendiri mengizinkan untuk bersertifikat FSC yang berdasarkan standar dan meliputi produk seperti buah-buahan. Buah-buahan tersebut buah-buahan yang dapat dimakan atau tidak dapat dimakan. Selanjutnya itu sekresi getah atau kelenjar seperti permen karet, resin atau latex. Selanjutnya itu jamu-jamuan atau obat-obatan seperti daun, batang, kulit kayu, akar serta jamur. Dan yang terakhir dan selanjutnya itu tanaman batang seperti rotan, bambu, kayu getah, kayu getah, kayu hati, dan juga kayu hati. Jika ada HHBK tambahan yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup standar yang telah disebutkan tadi, indikator yaitu memiliki jika ada HHBK tambahan yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup standar yang telah disebutkan tadi, harus memiliki indikator atau catatan khusus yang akan dikembangkan untuk sertifikasi produk-produk baru jika diperlukan. Selanjutnya itu ada versi standar dari FSC. Standar yang digunakan di Indonesia sendiri sebelum NFSS adalah FSC STD IDN 01/2013. Sebelum versi ini disiapkan untuk tinjauan draft akhir, 3 versi draft dari NFSS telah diproduksi seperti draft 1 sebelum masa konsultasi dari tahun 2016 konsultasi publik, draft 2 konsultasi dengan konsultatif forum untuk pengajuan hukum tahap, dan selanjutnya itu draft 3 atau draft uji hutan yang disebarluaskan untuk konsultasi publik pada tahun 2018. Dan versi FSC National Forest Stewardship Standard of Indonesia saat ini adalah versi draft final atau persetujuan, yaitu FSC STD IDN 02/2020. Setelah versi ini sendiri disetujui secara resmi oleh FSC Internasional, akan tetap berlaku dalam jangka waktu 5 tahun, dan standar tersebut dikembangkan berdasarkan kesepakatan bersama dari anggota SDG sendiri yang dimiliki kesepakatan anggota SDG nasional yang dimilikinya menjalani konsultasi yang memadai, pengujian hutan dan pemanfaatan oleh FSC sendiri. Dan standar tersebut dapat memenuhi maksud dan tujuan anggota SDG nasional yang diyakini itu penting untuk sumber daya agar dapat mempromosikan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab di Indonesia. Dan standar-standar itu berlaku untuk operasi pengelolaan hutan yang mencari sertifikasi FSC di Indonesia sebagai entitas terdepan dalam proses pengembangan standar. SDG nasional dalam melaksanakan tugasnya difasilitasi oleh Lembaga Ekolabel Indonesia dan Solusi Konsultasi Asia Pasifik. Selama pengembangan proses, adapun pekerjaan ini
juga melibatkan beberapa staf kantor regional FSC di Indonesia dan Asia Pasifik. Forum konsultatif sendiri didirikan untuk membantu SDK dalam memberikan masukan teknis, saran, tinjauan awal, serta membantu memastikan bahwa berbagai pemangku kepentingan memastikan bahwa berbagai pemangku kepentingan memberikan umpan balik melalui saluran yang tersedia untuk umum. Yang awalnya lebih dari 70 individu dari berbagai pemangku kepentingan kelompok yang ditawarkan untuk berpartisipasi sebagai anggota forum konsultatif. Akhirnya 55 dari mereka tersebut setuju untuk menjadi anggota forum konsultatif. Organisasi itu sendiri bertanggung jawab atas keputusan, kebijakan, dan kegiatan manajemen yang berkaitan. Seperti manajemen, organisasi juga bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa orang lain atau entitas yang diizinkan atau dikontrak oleh organisasi untuk beroperasi atau untuk kepentingan unit pengelolaan memenuhi persyaratan standar pengelolaan hutan FSC. Oleh sebab itu, organisasi tersebut diharuskan untuk mengambil tindakan korektif apabila terjadi entitas atau orang-orang yang tidak mematuhi standar pengelolaan hutan. Selanjutnya, dan yang terakhir itu ada tahap-tahap dari FSC sendiri. FSC sendiri aktif dalam mengundang masukan dari anggota FSC sendiri dan stakeholder lainnya agar mendapatkan kesepakatan bersama atas isu-isu yang penting. Dan selanjutnya dokumen normatif dievaluasi dan direvisi secara teratur. Proses revisi sendiri dilakukan untuk mengikuti persyaratan yang sama seperti proses pengembangan dokumen normatif baru. FSC menerapkan Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards yang dikeluarkan oleh ISEL, Asosiasi Global untuk Sistem Standar Sosial serta Lingkungan. FSC merupakan satu-satunya sistem sertifikasi hutan yang diakui oleh ISEL yang menerapkan praktik yang ideal dalam pengembangan standar. Mungkin cukup sekian penjelasan atau sedikit penyampaian dan materi yang dapat saya jelaskan atau saya perlihatkan. Apabila ada salah dalam penyampaian atau terdapat salah dalam penyampaian saya tadi, saya mohon maaf. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.